Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas pemadam kebakaran masih bekerja keras memadamkan bara api di bawah tumpukan sampah TPA Suwung. Jalan di kawasan wisata Sidemen dan Candi Dase Karangasem jadi ajang kebut-kebutan truk. Mencoba kuliner nasi bebek dengan konsep Rijsttafel ala kolonial Belanda. Harga cabai saat ini terus merangkak naik. Di pasar tradisional Cokroaminoto di Kota Denpasar, terpantau harga cabai sudah naik hingga Rp70.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Menurut beberapa pedagang, kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Menurut mereka, faktor penyebab adalah suhu udara yang panas, sehingga banyak tanaman cabai mati dan kondisi cabai yang dijual rusak. Harga cabai berapa sekarang, Bu? Sekarang cabai modalnya 60. 60. Kalau jual per kilo berapa, Bu? Kilo paling 65. 65. Ya. Sebelumnya berapa, Bu, per kilo? Sebelumnya 40, 35 gitu. Kalau belinya dulu? Dulu udah 30 atau 25. Kalau jualnya? Jual dia 30, sekarang 35. Sekarang 35 ya per kilo ya. Ini mulai kapan, Bu, harganya Udah tinggi? 2 hari terlalu karena panasnya keras. Jadinya cabainya mati. Oh gitu Gagal ya. panen. Gagal panen ya karena cuaca ini ya. Oke. Sayur-sayur juga naik. Ini cabai ini gimana, Bu, jualnya sulit jadinya? Ya sulit, kadang-kadang beli kadang hanya 2.000, 3.000 sulit nimbangnya dikit dapat. Berapa kilo, Bu, kalau pas kena ini? Biasanya ngabisin 10 kilo, sekarang 5 kilo karena belinya orang dikit. Per kilo ya? Iya, Itu harga jual apa beli, Bu? harga jual. Harga jual. Ya. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 50, 40 gitu. Ini mulai kapan, Bu, datang? Dari 2 hari yang lalu. Sebabnya apa ini, Bu? Sebabnya mungkin kepanasan, mungkin nggak terlalu Cuaca panas. ya, karena panas ya. Jadi sekarang Turun ya? ininya omsetnya turun naik barangnya gitu. Oke. Berapa kilo, Bu, dapat jual sekarang, Bu? Dalam kenaikan Biasanya dapat jualan 5 kilo, sekarang bisa 3 kilo. 3 gitu kilo. aja. Jadi menurun ya, Bu, ya? Ya. Akibat harga cabai yang tinggi berdampak pada permintaan yang juga menurun. Pembeli untuk sementara menahan diri membeli cabai dalam jumlah yang banyak. Pedagang yang biasanya menjual 10 kg cabai, kini hanya terjual 3 kg per hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Kelompok nelayan tradisional Samudra Jaya 1 Kuta Bandung belakangan ini lebih banyak di rumah bersama keluarga. Semenjak cuaca memburuk di pertengahan Oktober, para nelayan kerap pulang tanpa membawa ikan. Mereka akhirnya memilih untuk bersabar menunggu hingga cuaca membaik. Biasanya saat cuaca baik, para nelayan bisa pulang membawa ikan hingga 100 kg. Namun kali ini tidak bisa dipastikan. Kalau musim ramai rata-ratanya dapat 100 kilo ya, sekali berangkat. Ya. Itu berapa jam? Itu yang penangkapan kaliber besarnya sampai berangkat jam 4 sore datang pagi. Pagi ya. Itu dapat 100 kilo ya. Ya, kalau penangkapan kecilnya dia berangkat cuma setengah aja. Misalnya pagi berangkat, udah siang jam 2 udah turun dia. Udah mendarat. Kalau sekarang berapa, Pak, hasil terakhir? Kalau sekarang 50% lah dari itu. Jadi menurun, Pak, ya? Menurun 50% dan tidak merata. Itu apa, Pak? Cara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagaimana, Pak? Untuk Ya itulah dari tambahnya dari pariwisata aja, Pak. pariwisata jadi. Oh, iya. Seperti apa itu, Pak? Ngangkut tamu surfing gitu misalnya. Jadi Tamu itu. pancing, ada tamu yang sightseeing yang jalan-jalan di laut gitu, bukan jalan kaki. Maksudnya dari apa? Pakai perahu gitu lah. Perahu ya, keliling di laut. Keliling di laut dan lihat Bali dari laut gitu lah.
Agar dapur tetap ngebul, sebagian nelayan akhirnya mencari akal dengan membuka jasa antar wisatawan dengan kapal mereka. Tangkapan sekarang. Ya, tangkapan sekarang ini lagi sepi sih, mungkin sampai sore yang ada. Sekarang ini kita lagi duduk bagaimana bisa nangkap ikan. Jadi menurun ya Bang ya? Ya tentu saja menurun tadi. Setiap bulannya Bang itu Bang ya? Kalau setiap bulan kita kan namanya nelayan ya itu kan udah biasa naik turun itu. Udah naik turun ya seperti pekerjaan kita sehari-hari naik turun juga. Sebagian besar wisatawan biasanya ingin diantar hingga ke tengah laut untuk bermain selancar. Sekali antar, nelayan bisa mendapatkan uang yang lumayan besar, sehingga bisa untuk menghidupi keluarga hingga cuaca kembali membaik. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Konsep penyajian makanan dengan gaya rijsttafel ala Belanda di era kolonial memang bisa menggugah selera makan. Konsep inilah yang masih digunakan salah satu kafe di Jalan Tegal Arum, Denpasar. Berbagai hidangan disajikan dalam porsi kecil di atas nampan sehingga pengunjung bisa memilih sesuka hati. Dalam satu nampan disajikan daging bebek, nasi uduk, sayur urap, sayur asam, sambal merah dan sambal mata, dan juga buah potong. Rasanya itu enak, bumbunya itu besar sampai dalam, dan bebek sendiri itu dagingnya empuk, mudah dipotong, apalagi dicampur dengan sayur urap, sambal, juga nasinya itu ada diolah lagi menjadi nasi uduk yang ada daun bawang, daun seledri sama bawang goreng, lalu sambalnya juga enak. Suatu pengalaman yang menarik ya, apalagi tadi sebelum kita makan dan nunggu makanan yang jadi itu, kita keliling dulu lihat mobil antik yang ada di sini. Di kafe ini menu nasi bebek rijsttafel menjadi salah satu masakan yang direkomendasikan karena rasa dan tampilannya yang berbeda. Sambal itu ada fruit slice, bebek atau chicken ya, kan macam dua atau stapelnya. Udah gitu ada sayur urap, kerupuk, nasi flavor rice, sambal mata, sama sambal terasi, serta sayur asam. Itu aja. Isinya. Di kafe ini juga terdapat mobil kuno, sehingga pengunjung akan dibawa ke masa kolonial Belanda. Hidangan komplit bebek rijsttafel ini dijual Rp110.000 per porsi. Devi Saraswati dan Naufal Afian Nur melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.